Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah, sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah, wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa wala. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Yang saya muliakan para alim ulama, para asatiz dan ustazat, para hujjaj, para sepuh dan bini sepuh, nenek mama cerdik pandai, wabil khusus untuk imam rawatib Masjid Al-Khalis, segenap DKM Masjid Al-Khalis, Bapak Haji Aliano. Mudah-mudahan Allah panjangkan usia guru-guru kita dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang saya hormati para tokoh-tokoh masyarakat, aparatur pemerintahan baik sipil maupun militer, ada Bapak Camat Kecamatan Pendalian, Bapak Babinsa, Bapak Kades atau yang mewakili, Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah majelis subuh Masjid Al-Khalis, para calon penghuni surganya Allah yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, dengan berpayah-payah akhirnya kami beserta tim dari Yayasan Kita Peduli bisa sampai ke tempat yang mulia ini. Alhamdulillah, safari perjalanan dakwah kali ini kita mempunyai tema satu rumah satu Al-Quran. Yang sekarang ini secara jujur Al-Quran hanya kita jadikan sebatas hiasan dinding belakang. Kita berharap dengan kita membantu saudara-saudara kita yang membutuhkan Al-Quran, kita membumikan lagi Al-Quran di tanah tercinta kita ini. Dalam kesempatan subuh yang berbahagia ini, sebentar agak menggema kayaknya deh. Mic yang ini tutup aja Pak, tutup aja mic ini. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah ma'asyiral muslimin dan muslimat, para calon penghuni surganya Allah yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang ini banyak orang bisa memberi contoh, tapi sedikit orang yang mampu menjadi contoh. Memberi contoh mudah, tapi menjadi contoh jauh lebih susah. Itulah sebabnya kenapa kita di Pendalian ini disuruh sama Allah mencontoh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertama, kita disuruh mencontoh baginda Nabi. Pertama, baginda Nabi mengembalikan lagi nilai-nilai keimanannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba kita lihat perjuangan baginda Nabi, awal-awal perjuangannya. 13 tahun beliau berdakwah di kota Mekah saat itu hanya untuk menanamkan nilai-nilai keimanan, meninggikan kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadur. 13 tahun Pak beliau berdakwah Pak, dicaci maki, dilempari kotoran onta, sahabat-sahabat dibantai. 13 tahun beliau berdakwah hanya untuk menanamkan pondasi, dengan harapan kalau pondasi kuat insya Allah bangunan aman. Betul-betul. Pondasi rapuh bangunan runtuh, pondasi mencong bangunan akan miring. Bangunan bagaimana pondasi? Kita orang Pendalian hidup bagaimana imannya. Imannya tidak akan terlihat pasti, tapi gejala dari keimanan itu yang akan terlihat. Contoh, ini mic ada strumnya nih.
ada strumnya nih, muter. Di lampu ada strumnya nih, nyala. Ya kalau begitu anak-anak kita paham Pak, di mana-mana kalau ada strum mic pasti bunyi. Betul? Kalau ada strum kipas angin pasti putar. Kalau ada strum lampu pasti nyala. Kalau begitu ceritanya, kalau memang punya iman, sujud dong Pak, yang benar. Jangan di akhir waktu mulu kerjain sholat. Kalau punya iman, sedekah dong Pak yang berani. Jangan cuma 5.000 di setiap hari Jumat. Kalau punya iman, ayo kita ramaikan masjid-masjid yang ada di tempat kita, khususnya Masjid Al-Khalis ini, dengan menghidupkan sholat berjamaah. Itu kalau jalurnya benar Pak. Kalau jalurnya benar. Sekarang berbanding terbalik, strum ada tapi mic tidak mau nyala. Kata teknisi di belakang, oh Syauki, yang itu mic-nya korslet. Benar enggak? Benar apa benar? Apa namanya? Ya lemes benar. Pak Camat, memang pendalian kalau pengajian pada lemes begini ya? Bu, Pak, mau semangat? Begitu sholat subuh bisa berjamaah, masa gak semangat kami sholat? Ya kan? Sedangkan Al-Quran sendiri, setelah kau melakukan sholat, maka bertebaranlah di atas permukaan bumi ini dan cari karunia Allah. Ini pengajian salah satu karunia Allah Pak. Kita dikasih kesempatan nikmat. Masa iya di pendalian ini lagi pengajian pada lemes-lemes begini? Ini baru pengajian bagaimana disuruh jihad. Mau semangat? Mau semangat? Nah, strum ada, tapi mic tidak mau nyala. Itu namanya ya lemes lagi. Strum ada, kipas angin tidak mau muter, kipasnya alhamdulillah. Strum ada, lampu tidak mau nyala, lampunya ngaku beriman, tapi tidak mau sujud. Itu namanya ngaku beriman, rumah dekat masjid bagus, gak mau menghidupkan sholat berjamaah di masjid. Itu namanya udah jelas nih. Ya, yuk di pendalian ini yang koslet-koslet kita benerin Pak. Supaya apa? Jangan sampai desa kita ada kebakaran karena ada yang koslet. Setuju? Lalu apa sih, bagaimana tekniknya baginda Nabi mengembalikan nilai keimanan? Pertama, baginda Nabi itu dalam berdakwah, beliau selalu mengedepankan akhlak. Mengedepankan akhlak, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Dari akhlak baru mengembalikan nilai-nilai keimanan kepada Allah. Ya, dulu orang tua saya pernah bilang begini Pak, yang namanya muslim di Riau ini, kata beliau, ada 3 jenis muslim. Muslim ada 3. Ada muslim beneran, ada muslim musiman, ada muslim musingin. Ada 3 jenis muslim Pak. Muslim beneran, muslim musiman, muslim musingin. Bedanya di mana? Sangat beda Pak, sangat beda. Muslim beneran, ini yang kita hadir pagi hari ini. Walaupun mata masih ngantuk-ngantuk, kita berusaha untuk datang sholat subuh berjamaah di masjid. Saya yakin semua yang hadir di sini nih semua muslim beneran. Amin. Kalau muslim musiman bagaimana Syauki? Ya tergantung musim Pak. Waktunya Maulid Nabi, ikut Maulid Nabi. Waktunya Muharram, ikut santunan yatim. Entar nyepi, ikut pakai matiin lampu. Desember Natal, ikut pakai topi Santa. Tergantung musimnya. Makanya muslim musiman kalau namanya tumbuhan itu toge. Apa toge di sini? Sama ya? Toge Bu, itu tumbuhan di mana saja yang mau ikut campur urusan Pak. Di mana saja ada tuh toge. Coba tengok, di sayur-sayuran ada, di bakso nyemplung,
dipecel nyampur, di bakwan nongol. Makanya toge nggak ada yang lurus Pak, bengkok semua toge. Artinya apa? Jangan sampai kita dari pendalian ini muslim mentalnya seperti toge. Tapi kalau kita mau jujur Pak Bu, berapa banyak sekarang muslim-muslim di Riau ini mentalnya seperti toge. Dengan dalih pluralisme akhirnya terjebak pada pluralisme yang dangkal, membenarkan semua agama. Muslim mental toge, dia berani membenarkan semua agama. Jujur, musuh kita terberat nih, hancurnya Islam di Indonesia ini Pak, bukan dikarenakan agama-agama lain, tapi dikarenakan runtuhnya moral akhlak anak orang-orang Islam sekarang ini. Saya teringat sebuah hadis baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau pernah bersabda, "Saya di zaman ala ummati la yabqa minal Islam illa ismu, wa la yabqa minal Quran illa rasmu, masajiduhum amirah wa hiya kharabum minal huda." Akan datang nanti zamannya di tengah-tengah umatku ini, di mana Islam hanya dikenal sebatas cerita, Quran hanya dikenal sebatas tulisan. Saat itu masjid-masjid bagus, musola megah-megah, tapi kosong Pak dari pancaran sinar hidayah. Ayo kita renungkan hadis baginda Nabi ini. Bukankah sekarang ini banyak hadis-hadis baginda Nabi yang diucapkan lebih dari 14 abad yang lalu saat ini mulai terjadi kebenarannya? Sekarang saya tanya, kita nggak usah bicara di luar pendalian. Di pendalian ini saya tanya, masjid-masjid bagus-bagus semua enggak? Alhamdulillah. Musola megah-megah apa enggak sekarang di pendalian ini? Beberapa musola tadi saya lihat menggunakan AC. Betul? Tapi maaf Bapak Ibu sekalian, lihat fungsi masjid dan musola yang ada di pendalian sekarang ini. Enggak ubahnya layaknya sebuah museum. Tahu museum? Tempat penyimpanan barang-barang antik. Yang isi masjid sama musola di pendalian sekarang rata-rata 50 tahun ke atas. Barang antik. Ini barang antik semua. Sementara anak-anak mudanya bagaimana? Anak-anak mudanya sekarang ini sedikit demi sedikit mulai dijauhkan Pak dari agama Pak. Coba tengok anak-anak kita Pak. Banyak dalam diri anak-anak kita itu Pak, pemikirannya saat ini bahwa modernisasi harus dibarengi dengan gaya hidup yang kebarat-baratan. Ya silakan dibagi dulu, kita istirahat dulu. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah ma'asyiral muslimin dan muslimat, para calon penghuni surganya Allah yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat sekarang, Islam cuma dikenal sebatas cerita. Jujur, agama-agama lain kalau ingin menghilangkan Islam dari Riau ini Pak, tidak perlu pakai narobom Pak untuk membom habis muslim di Riau ini. Nggak mungkin juga mereka bakal nurunin tentara Israel untuk nembak mati umat Islam yang ada di pendalian ini. Mereka juga tidak mungkin berani menyerang Islam secara terang-terangan di desa kita ini Pak. Kenapa? Kita Islam masih mayoritas di tempat kita. Betul atau betul? Tapi maaf Bapak Ibu, mereka curang. Mereka gunakan taktik dan strategi habis-habisan untuk menghilangkan Islam dari tempat tercinta kita ini. Apa strategi yang mereka terapkan? Yang saya mau ajak bicara 3. Pertama, dijauhkan generasi-generasi muda dari agamanya. Coba lihat sekarang, tadi saya bilang betapa adik-adik kita ini sekarang sedikit demi sedikit, selangkah demi selangkah mulai dijauhkan Pak dari agama. Banyak menurut adik-adik saya itu Pak, modernisasi harus dibarengi dengan gaya hidup yang kebarat-baratan. Kita lupa kita tinggal di Riau Pak, di mana adat Melayu, istiadat kita masih kita junjung tinggi-tinggi. Betul betul. Makanya jangan heran kalau sekarang timbul dalam pemikiran anak-anak kita,
flaka, sabu-sabu, ekstasi, belum bisa disebut generasi modern. Kaum perempuan, kaum muslimah, kalau belum pernah melakukan yang namanya free love, free sex, salmon driven, one night stand, belum bisa disebut generasi-generasi milenial. Sedikit demi sedikit, selangkah demi selangkah mulai dijauhkan dari agama. Yang paling kelihatan apa Pak? Kayak begitu Pak. Gimana kita bisa tahu anak-anak kita dijauhkan dari agama? Yang paling terlihat, berapa banyak saat ini nasib pondok pesantren dan yayasan pendidikan Islam di Riau ini Pak. Nasibnya la yamutu wa la yahya. La yamutu wa la yahya. Enggak bermutu karena kurang biaya. Ya cari terjemahan bebas saja lah. Kenapa bisa kayak begitu? Pondok pesantren bangkrut, yayasan pendidikan Islam pada Gunung Tikar, karena tanpa kita sadari Bapak Ibu, kita sebagai orang tua ikut berperan atas bangkrutnya pesantren di tempat kita. Sekarang ini sebagai orang tua yang katanya milenial, kita tidak bangga lagi anak-anak kita masuk di pesantren Pak. Kita nggak senang lagi anak-anak kita masuk di yayasan-yayasan pendidikan Islam. Yang kita bangga apa sebagai orang tua? Anak-anak kita masuk di sekolah-sekolah munafik, di sekolahan ala kebarat-baratan, walaupun notabene-nya punya non-muslim. Padahal kalau kita mau berpikir jernih sebentar saja Pak, untuk apa Bu kita punya anak pintar tapi kalau calon kafir? Ya Bu? Bu? Ibu saya tanya, jawab yang jujur. Mau? Boleh saya tanya? Ibu punya anak milih mana? Pintar enggak benar apa benar enggak pintar? Senyum-senyum aja. Punya anak biar pintar asal benar. Baik. Sebagai orang tua kita semua berharap kita punya generasi muda pintar benar. Kenapa? Karena anak bagi kita orang tua adalah penerus cerita pelajin sejarah. Tapi kalau pilihan benar dan pintar itu tidak ada di pendalian ini, rasa-rasanya Bu, menurut saya orang bodoh ini lebih baik saya punya anak benar tidak terlalu pintar. Loh kok begitu Sobi? Karena masih terpakai Pak di pendalian Pak. Bang, itu si Fulan bin Fulan biar tidak pintar tapi benar itu dia. Dia suruh ngurusin keuangan masjid jujur dan amanah. Disuruh membesarkan majelis, alhamdulillah majelis bisa besar. Disuruh ngurus anak-anak yatim, alhamdulillah anak-anak yatim malah gemuk-gemuk bukannya ngurus. Ini kan banyak sekarang yayasan anak-anak yatim, anak yatimnya pengurusan, urus semua anak yatim. Yang punya yayasan pada gemuk-gemuk. Disuruh ngurusin orang tua, nenek-nenek, alhamdulillah orang tua kita pada sehat-sehat. Disuruh ngurus janda-janda tua kita juga bisa bermandiri. Disuruh ngurus janda muda, nggak usah, kawin lagi. Janda muda udah banyak dewan penyantunya Pak di sini Pak, udah aman dia nggak usah diurusin lagi sudah. Masih lumayan, masih terpakai di masyarakat, betul. Daripada orang pintar yang nggak benar Pak, akhirnya jadi pinterin orang Pak. Mau contohnya nyata. Maaf sekali ini dulu istilah orang tua saya. Bapak Ibu yakin saya yakin masih ingat. Disuruh ngurus laut malah jadi bajak laut. Disuruh ngurusin hutan rame-rame jadi orang hutan. Dan bisanya nebangin doang nggak bisa nanam Pak, itu sama aja kayak orang hutan Pak. Disuruh ngurusin beras malah jadi kutu beras. Nah yang repot saat ini terjadi adalah ketika disuruh mengurus hukum malah membuat hukum seperti pisau, tajam ke bawah, tumpul ke atas. Kalau kita orang kecil punya salah hukum cepat benar ditegakkan, yang besar punya salah hukum pura-pura diam kagak melihat. Ini kan yang kadang-kadang nyakitin perasaan kita Pak. Kenapa? Akibat orang
pintar tapi tidak benar. Belum lama ada kejadian Pak di dekat rumah kami di Jakarta. Ini kejadian agak lucu karena di belakang rumah saya itu di Bayoran itu ada peternakan sapi, ada sekitar 20 ekor. Satu hari kehilangan 2 ekor sapi. Ketemu orangnya yang nyuri, dibawa ke ruang sidang. Ditanya sama Pak Haji, saudara mencuri sapi? Enggak Pak, katanya orang pintar, enggak benar. Sumpah saya berani, saya nggak pernah nyuri sapi. Terus saya cuma ngambil tambang Pak. Saya nggak tahu di ujungnya masih nempel sapi. Ini kan akibat jawaban orang pintar nggak benar ini. Ini jawaban orang pintar nggak benar Pak. Coba lihat sekarang ini. Kenapa sih korupsi di Indonesia sekarang susah diberantas? Padahal kita punya TNI, kita punya polisi, kita punya KPK. Karena mental pejabat yang ada di Indonesia saat ini mental takut atasan tapi nggak takut sama Tuhan. Bagaimana bisa ini semua diberantas? Kejahatan-kejahatan secara korupsi merajalela. Sehingga sekarang ini jangan salahkan kalau timbul street justice di masyarakat. Kenapa? Akibat tidak ada rasa kepercayaannya kepada para penegak-penegak hukum yang ada, sehingga timbul street justice, keadilan jalanan yang dilakukan oleh masyarakat. Ini yang terjadi. Pertama, dijauhkan generasi-generasi muda dari agama. Kalau itu sudah berhasil, masuk fase yang kedua. Apa? Ditanamkan keraguan kepada baginda Rasulullah SAW. Makin mudah saja itu Pak. Nabi Muhammad seorang manusia biasa. Tidak perlulah Nabi Muhammad kita kultus-kultuskan. Memang kenapa kalau Nabi Muhammad manusia biasa? Nabi Muhammad manusia biasa, Soki. Sebelum jadi Nabi pasti namanya manusia biasa pernah melakukan salah dan dosa. Ini dalil mereka nih. Makanya sekarang akhir-akhir ini maulid dibilang haram, Yasin tahlil nggak boleh, ngirimin Fatihah ke ruh katanya nggak ada tuntunannya, nggak akan nyampe. Saya sampai ditanya sama saudara-saudara saya, Soki kenapa? Saya mau nanya apa Pak? Memangnya ruh dibacain Fatihah pahalanya nyampe? Nyampe Pak. Apa buktinya? Sampai sekarang turun gak pulang-pulang Pak. Ya kan nyampe. Lagi Bapak kalau masih gak percaya, silakan Bapak mati duluan. Nanti saya kirimin Fatihah. Kalau gak nyampe balik kasih tahu saya. Ini kan kayak begini yang terjadi sekarang Pak. Menanamkan keraguan kepada baginda Nabi, dibalut dengan menghidupkan sunnah-sunnah Nabi, tapi justru malah jauh dari kehidupan baginda Nabi. Kenapa? Dakwah baginda Nabi itu yasiru wala tu'assir. Kalau bisa yang mudah jangan dipersulit. Basyiru wala tunaffiru. Kalau bisa gembirain jangan malah ditakut-takutin. Ini enggak. Ini neraka, itu neraka, ini haram, itu haram, ini neraka. Kullu bid'atin dhalalah wa dhalalatun finnar. Semua yang buruk-buruk itu adalah kejahatan, dan yang namanya kejahatan adanya di neraka. Jadi kalau kita melakukan yang tidak ada tuntunannya, kita bisa masuk neraka. Memang neraka punya bapak moyangnya. Gampang sekali memvonis orang masuk neraka. Bukankah Rasulullah ketika berdakwah Pak, mengislamkan orang kafir? Lah kok sama-sama Islam sekarang ini Pak dalam berdakwah mengkafirkan sesama muslim. Ayo kita cari persamaan, jangan pernah memperbesar perbedaan. Kalaupun baginda Rasulullah seorang manusia biasa, memang dalam Al-Quran kan sudah jelas diperintahkan Rasulullah sama Allah. Apa dalam Al-Quran Allah perintahkan kepada Nabi? Qul innama ana basyarun mithlukum. Katakan kepada mereka, hai Muhammad, bahwa engkau manusia sama mereka. Dalam artian manusia Pak, ya beliau bisa bersedih, ya beliau bisa berduka, bahkan beliau bisa menangis. Enggak bisa Pak diri kita walaupun sama-sama manusia lalu kita samakan diri kita dengan baginda Nabi. Terlalu naif ya memang. Walaupun
Nabi sedikit makan, kita dikit-dikit makan. Dikit benar bedanya. Sekarang pertanyaan saya, kita semua yang hadir di Masjid Al-Khalis ini cinta tidak sama baginda Nabi? Ya, 8 orang macam-macam. Ini kan lebih dari 8 orang ini. Cinta tidak sama baginda Nabi? Tempat yang Bapak Ibu duduk pagi hari ini, nanti dia Yaumul Mizan akan bersaksi bahwa kita semua yang hadir cinta sama baginda Nabi. Amin. Cuma yang saya mau bilang, orang cinta tidak bisa bilang sembarang cinta. Orang cinta harus diiringi dengan tanda-tandanya. Ada berapa tanda orang bercinta? Minimal tanda orang bercinta ada 2. Pertama, orang bercinta biasanya banyak menyebut. Betul? Adik-adik saya yang ABG lagi senang sama sepeda motor, yang disebut motor terus, Pak. Betul? Kalau Bapak Ibu tadi sendiri bilang cinta sama baginda Nabi, ayo kita sebanyak menyebut baginda Nabi. Bagaimana cara menyebut baginda Nabi? Memperbanyak salat. Berapa kali Syarki? Sebanyak-banyaknya yang kita mampu. Kenapa? Karena sholawat itu makin banyak makin bagus. 10 silakan, 100 mantap, 1000 dahsyat, 10.000 luar biasa. Coba jarang sekarang Ustaz yang sampai 10.000. Anggap dah tengah-tengah saja, 100. Sanggup Bu? Sholawat sehari 100 sanggup Pak? Insya 100 juga gak perlu cash, dicicil boleh. Habis subuh 20, isya selesai 100. Betul? Sauki, sholawat ini kan banyak Sauki. Yang mana yang harus saya baca? Yang mana saja yang kita mampu, yang kita hafal. Sholawat Kamilah boleh, sholawat Fatih boleh, sholawat Pujian bagus, sholawat Tuan Syabdul Qadir Al-Jilani mantap. Yang mana saja yang kita mampu. Ya udah Sauki, karena saya dulu pernah belajar di pesantren, saya diajarnya sholawat Kamilah. Silahkan baca sholawat Kamilah kalau memang hafal. Allahumma sholli sholatan kamilah wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu bihil qad wa tanfariju bihil qurab wa tuqda bihil hawaij wa tunalu bihil raghaib wa husnul khatim wa yustasqal ghamam biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhati wa nafasin bi'adadin kulli ma'lumin lah. Baca sehari 100. Sogi, sholawat Kamilah kepanjangan Sogi. Kalau 100 saya kesiangan ngurusin rumah nanti. Terus, tapi kami di pendalian masih pengen sholawat Sogi. Ada enggak sholawat yang pendek? Ada Bu. Apa? Sholawat Fatih, itu lebih pendek. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Masih kepanjangan Sofi. Ada enggak yang lebih ringan lagi Sofi? Ada Bu, sholawat anak PAUD. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Yang penting benar-benar kita buktikan bahwa kita cinta dengan baginda Nabi dengan memperbanyak sholawat. Yang kedua, kalau memang cinta apa? Kalau memang cinta, ciri yang kedua, orang cinta biasanya mencontoh. Orang cinta biasanya mencontoh. Kalau kita memang cinta dengan baginda Nabi, contoh dong baginda Nabi. Bagaimana cara mencontoh baginda Nabi? Hidupkan kembali sunnah-sunnahnya. Baik sunnah yang bersifat muamalah, lebih-lebih sunnah yang bersifat ibadah. Dan dalam menghidupkan sunnah itu hukumnya wajib mengikuti punya sanad keguruan. Ini sekarang yang namanya belajar agama udah gak pakai guru lagi Ustaz. Kita lebih senang belajar agama sama Mbak Google sekarang. Ngajinya sama ustazah YouTube. Makanya jangan heran ketika itu terjadi di tengah-tengah kita,
orang sekarang banyak tahu tapi nggak pernah tahu banyak. Banyak tahu soal ini, tahu soal ini, tahu soal ini, tahu. Konfrontir, saya juga nggak tanya. Berapa banyak sekarang orang baru ngaji bab katanya sudah berani mengkafir-kafirkan amalia-amalia saudara-saudara kita. Ini yang bahaya. Tapi saya bersyukur mulai dari kurang lebih tahun 98 itu ikhtilaf-khilafiyah soal kunut udah nggak rame lagi, Pak. Ini sekarang yang lagi rame lagi ini permasalahan maulid, yasin dan tahlil. Kalau dulu masjid sini pakai kunut, masjid sini nggak pakai kunut, nggak tegur-teguran. Ya dulu sekarang alhamdulillah udah nggak ada lagi, Pak. Kenapa? Sudah jarang yang masuk sholat subuh ke masjid. Hidupkan kembali sunnah-sunnahnya melalui contoh yang dijalankan oleh guru kita, bukan dari Mbak Google. Oh Soki berarti internet jelek. Saya nggak bilang internet jelek, Pak. Internet itu kalau ibarat benda itu pisau. Pisau tergantung siapa yang megang. Maaf, pisau Pak, kalau yang pegang ketua DKM kita paling berat leher ayam yang dipotong, Pak. Betul? Tapi kalau yang megang preman pasar tuh pisau, jangan cuma leher ayam, leher temennya bisa digorok. Pisaunya sama, tapi karena tangan yang menggunakan berbeda, itu yang membuat fungsi pisau jadi berbeda. Internet begitu, Pak. Kalau kita punya guru, ada bahan yang kita tidak bisa tahu, kita tidak tahu atau ragu-ragu, kita bisa tanya. Internet mempercepat pencarian. Contoh, kayak saya nih, Pak, untuk memberikan materi kayak begini, nggak mungkin saya ke Jakarta harus bawa koper kitab. Betul gak? Internet mempercepat, tinggal saya ingat-ingat hadisnya apa, ayatnya apa, makalahnya apa. Itu mempercepat. Tapi kalau saya nggak punya guru, bahan yang ada di internet kita telan mentah-mentah. Ini yang bahaya. Bukankah Tuhan Syekh Abu Yazid Al-Bastami mengajarkan orang yang belajar agama tidak menggunakan guru, maka gurunya sudah jelas-jelas setan. Jadi mumpung Pak di kita ini masih banyak ulama-ulama yang saya yakin 1000% sanad keguruan beliau mutawatir, sambung menyambung sampai ketemu di baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang kedua, ditanamkan keraguan kepada baginda Nabi. Kalau itu sudah berhasil, masuk yang terparah. Apa? Yang ketiga, ditanamkan keraguan kepada kesucian Al-Quranul Karim. Kalau ini sudah terjadi di tempat kita, Pak, maka jangan salahkan lagi, Islam hanya tinggal kenangan belaka. Ya. Nah, dalam rangka itu makanya kami dengan teman-teman yayasan Kita Peduli Berbagi ingin mengajak Bapak Ibu untuk berwakaf Al-Quran. Untuk berwakaf Al-Quran, semalam kita serahin berapa Al-Quran di pesantren? Semalam berapa Al-Quran kita serahin? 25 Al-Quran semalam yang sudah jelas kita serahin lagi. Insya Allah selesai program ini kita juga langsung masuk ke pelosok lagi. Jadi Bapak Ibu yang kebetulan Allah kasih titip rezeki lebih, ayo kita bantu. Kita bantu saudara-saudara kita hidupkan lagi dengan wakaf Al-Quran. Bapak Ibu mau wakaf 1 juta bagus. Ingat Bu, kita ini hanya sebatas perantau di bumi Allah ini. Yang namanya orang merantau mesti pulang. Bodoh kita, Pak, kalau kita sadar kita cuma seorang perantau tapi tidak pernah mikirin pulang. Ya, pulang itu seharusnya senang, Pak. Pulang itu seharusnya kira. Contoh, selesai pengajian subuh kita pulang ke rumah masing-masing. Pulang, senang apa enggak? Kenapa senang? Pulang, copot kerudung, ganti daster, beres di rumah ya. Orang pulang pasti senang. Terakhir, selesai hidup di dunia kita pulang kepada Allah. Pulang, senang apa enggak? Ragu. Mau bilang
bilang senang takut tar siang. Apa sih Pak yang bikin kita pulang sama Allah itu berat? Ada yang mengganjal di hati dua hal. Pertama, hubbud dunya wa karahiyatul maut. Kita terlalu cinta dunia sehingga timbul saat berpisah ada yang mengganjal di hati, berat untuk pulang. Yang kedua yang terpenting, karena nggak punya bekal. Nggak punya bekal maksain berangkat sampai tujuan belum tentu, sengsara di tengah jalan sudah kelihatan. Kenapa? Nggak punya bekal berangkat. Saya cuma punya duit 20.000 rupiah, berangkat dari Jakarta mau ke Riau, kira-kira sampai benda. Kalau saya maksain berangkat jadi gembel saya Pak. Kenapa? Nggak punya bekal berangkat, betul? Sama kayak teman kita, sudah tahu nggak pernah sholat, nggak pernah ngaji, mati. Berani amat Pak. Ayo, banyak fadilah kita dalam bersedekah. Allah berjanji dalam Al-Quran, man jaa bil hasanah falahu asyru amthaliha. Siapa yang berbuat satu kebaikan, Allah lipatkan pahalanya 10 kali lipat. Dalam hadis lain baginda Nabi menyatakan, orang yang mengeluarkan hartanya di jalan Allah sesungguhnya tidak akan pernah merasakan kekurangan, tapi hartanya justru malah bal yazdad akan bertambah dan bertambah. Bahkan guru saya mengajarkan, diambil dalam Al-Quran Pak, sungguh ketika nanti kita merasa sakaratul maut Pak, ruh kita itu bermunajat kepada Allah. Saat itu ruh kita memohon kepada Allah. Apa permintaan ruh kita saat gua diangkat sama Allah, sama malaikat maut? Ruh kita berteriak kepada Allah, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, kalau bisa tunda dulu kematian saya, tunda dulu. Kalau Allah kabulin doa saya nih ya Allah, fa'as-saddaqah, saya akan bersedekah yang banyak ya Allah, saya akan bersedekah yang banyak. Wa akum minas shalihin, dan aku bakal jadi orang baik-baik ya Allah. Itu ruh kita nanti saat sakaratul maut. Kenapa? Karena salah satu fadilah bersedekah itu Pak, meringankan rasa sakit sakaratul maut. Masya Allah, saya tidak bisa bayangin Pak, sanggupkah nanti saya menghadapi sakaratul maut saya sendiri. Guru-guru saya mengajarkan rasa sakit sakaratul maut itu Pak, bagaikan 30 kali tebasan pedang yang paling tajam. Riwayat lain mencatat bagaikan ditusuk ribuan jarum secara bersamaan. Riwayat lain juga mencatat bagaikan dikuliti hidup-hidup dari ujung kaki sampai ujung pala. Begitu rasa sakitnya sakaratul maut. Mampukah kita menghadapi sakaratul maut kita sendiri dengan modal kita yang pas-pasan? Jadi melalui dari Yayasan Kita Peduli Berbagi, saya ingin mengajak. Kenapa? Karena wakaf ini Pak, selama masih dipakai sama orangnya, Bapak akan kedapatan pahalanya. Ingat, orang yang membaca Al-Quran pahalanya itu bukan alif lam mim 1 huruf, tapi alif 1 huruf, lam 1 huruf, mim 1 huruf. Saya tidak bisa bayangin ketika ada orang yang membaca wakaf Quran Bapak, Bismillahirrahmanirrahim, itu udah 16 huruf, di mana 1 huruf Allah ganjar dengan 10 kebaikan. Coba kalau misalnya satu hari anak-anak kita membaca Al-Quran yang kita wakafkan 1 juz, berapa ribu huruf yang sudah dibaca sama anak kita? Berapa kebaikan yang akan kita dapat? Berapa modal kita nanti buat bekal kita perjalanan seterusnya? Ingat, dari alam roh kita ke alam rahim, dari alam rahim kita ke alam dunia. Dari alam dunia kita masih pindah kemana? Alam kubur. Berapa lama tinggal di alam kubur? Sampai datang hari kiamat. Kapan? Wallahu a'lam bishawab. Cuma Allah saja yang tahu berapa lama kapan kiamat datang. Kalau saya hari ini meninggal Pak, terus malam langsung dikubur, besok pagi kiamat, lumayan saya Pak. Itu mayat semalaman saja saya dipendem.
Tapi kalau kiamatnya 1000 tahun, 1000 tahun kita Pak terkam tangan. Loh, Soki kok lama sekali? Enggak Pak, janji Allah itu hak, janji Allah itu pasti. Hei fulan, amalmu banyak, pahalamu bagus. Ketika kau masuk ke dalam kubur, naumatal arus, tidurlah lagi, tidur pengantin baru. Masya Allah, pengantin baru tidurnya bagaimana Pak? Pagi-pagi istrinya ngomong sama suaminya, Bang, apa sayang, malam cepet bener ya. Pengantin baru macam. Coba tanya sama pengantin kawakan. Ini pengantin kawakan semua. Nah, bukankah kuburan kita itu nanti bisa raudhah min riyadil jannah, juga bisa khufran min khufarin niran. Bisa jadi taman surga, tapi juga bisa jadi miniatur neraka. Bayangkan kalau kita tidak punya bekal di dalam kubur kita nanti Pak, berapa lama perjalanan kita yang akan kita tunggu? Dari alam barzakh selesai? Belum. Kemana kita pindah? Yaumil mahsyar. Dikumpulkan seluruh manusia yang pernah diciptakan Allah di satu tempat. Di saat itu berapa lama? Nunggu panggilan antrian Pak. Antrian kemana? Naik kita yaumil mizan. Di hadapan Allah semua akan dimintakan pertanggungan jawabannya. Apa yang sudah kita lakukan di dunia ini? Sudah sering kita baca dalam surah Yasin. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu. Mulut dikunci, tangan berbicara, kaki bersaksi atas apa-apa yang sudah kita lakukan di dunia ini. Selesai? Belum. Dari yaumul mizan kita masih bakal melewati sebuah jembatan yang nama Shiratal Mustaqim. Disitulah peran Al-Quran buat kita. Disitulah peran Al-Quran buat kita. Kalau Al-Quran kita jadikan imam kita, maka Al-Quran akan menolong kita masuk ke dalam neraka. Tapi kalau kita jadikan Al-Quran di belakang kita sebagai makmum kita, artinya Al-Quran cuma sebatas hiasan dinding dan cuma sebatas mahar pernikahan, maka Al-Quran pula lah yang akan mendorong kita ke dalam neraka. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah ma'asyiral muslimin dan muslimat, para calon penghuni surganya Allah yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Ayo, saya mau mengetuk hati Bapak Ibu. Masih banyak santri-santri kita, masih banyak saudara-saudara kita yang tidak mempunyai Al-Quran. Mereka pengen belajar Al-Quran. Salah satu tujuan dari Yayasan Kita Peduli adalah memberantas buta huruf hijaiyah. Saya dapat survei dari guru saya, dari 100% umat Islam yang ada, nggak lebih dari 40% saja yang bisa membaca Al-Quran. Dari 40% yang bisa membaca Al-Quran, tidak lebih dari 30% saja yang bisa baca tulis Al-Quran secara aktif. Dari 30% orang yang membaca Al-Quran dan tulis aktif, tidak lebih dari 20% saja yang bisa baca, tulis aktif dan mengartikan Al-Quran. Dari 20% yang baca, tulis dan mengartikan Al-Quran, tidak lebih dari 2% saja yang mampu mengamalkan isi Al-Quran. Kalau kita tidak bisa baca Al-Quran, paling tidak kita bantu saudara-saudara kita untuk bisa membaca Al-Quran. Kenapa? Karena dalam agama Islam ini, orang yang melakukan kebaikan dan menolong orang melakukan kebaikan itu pahalanya sama seperti melakukan kebaikan tersebut. Sayyidina Ali karramallahu wajhah pernah menyatakan, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya orang yang berguna bagi orang manusia lainnya. Jadi ayo, yang bawa duit siapin duitnya. Bapak dan ibu-ibu jamaah ma'asyiral muslimin dan muslimat, para calon penghuni surganya Allah yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kedua, muslim muslimah. Mereka akan menyerang dari berbagai macam arah. Lalu yang ketiga, muslim muslimin. Bagaimana muslim muslimin? Ngaku Islam, KTP Islam. Orang tua mungkin bisa setiap tahun pergi ke tanah suci, gaya hidup juga luar biasa. Tapi ketika mereka tahu agama Allah lagi dihina,
Ketika mereka paham baginda Nabi lagi dilecehkan, dan mereka juga tahu bahwa sekarang ini ulama-ulama kita yang dicari-cari kesalahannya, Pak, kita nyaris tidak bisa membela sedikit pun. Ini muslim-muslim. Mereka punya dalil. Apa dalil mereka? Alasan mereka kayak begitu. Syauki, Islam itu agamanya Allah, Syauki. Gak usah dibela, Islam sudah pasti menang. Bukankah Islam dijanjikan sebagai satu-satunya agama akhir zaman? Nabi Muhammad nggak usah lah dikultus-kultuskan. Ulama juga hanya seorang manusia biasa, nggak maksum. Yang maksum cuma Nabi. Ini alasan muslim-muslim. Saya mau bilang pagi hari ini di tempat mulia ini, Masjid Al-Khamis ini, bahwa Islam agamanya Allah, tentu. Bahwa Islam sebagai satu-satunya agama di sisi Allah, memang inna dina indallahil Islam. Satu-satunya agama di sisi Allah cuma Islam. Rasulullah manusia biasa, nggak perlu ditulsan. Nanti dulu Pak, nanti dulu. Saya bilang tadi, walaupun beliau manusia biasa, tapi tidak ada satupun manusia di permukaan bumi ini yang sanggup mengalahkan beliau. Beliau basyarun la kal basyar, manusia biasa tapi bukan manusia pada umumnya. Dalam segala hal beliau merupakan uswatun hasanah. Dalam artian begini, apa yang tidak bisa kita contoh dari diri pribadi Nabi. Sauki, saya berdagang, Rasulullah berdagang. Sauki, saya tentara, Rasulullah memimpin tentara di medan perang. Sauki, saya ustaz, Rasulullah berdakwah. Sauki, saya guru, Rasulullah mengajar. Sauki, saya murid, Rasulullah pun masih mengaji. Siapa guru baginda Nabi? Malaikat Jibril alaihissalam. Sauki, saya kepala rumah tangga, Rasulullah punya anak istri. Dalam segala hal beliau merupakan uswatun hasanah. Contoh yang paling baik buat kita, buat umat Islam adalah baginda Rasulullah SAW. Ulama nggak ada yang masuk, tapi memang ulama nggak ada yang masuk, saya setuju Pak. Tapi ingat hadis baginda Nabi dalam satu riwayat, al ulama warathatul anbiya, ulama itu pewarisnya para nabi. Jadi setelah Nabi nggak ada panutan kita ngikutin kepada ulama. Bukankah sebuah makalah pun mengajarkan laula rabbi ma araftu rabbi. Kalau saja tidak karena guru-guru kita ini, maka kita di pedalian ini tidak akan kenal Pak siapa Tuhan kita. Pertanyaan saya, di mana keimanan kita nanti sesungguhnya sebagai muslim? Ketika Allah akan bertanya kepada kita, kalian yang ngaku Islam, tapi di mana posisi kalian ketika kalian tahu agamaku lagi dihina? Kalian yang katanya tadi pecinta kekasihku Muhammad, tapi di mana posisi kalian ketika kalian tahu kekasihku Muhammad lagi dilecehkan? Dan kalian ngaku sebagai muslim sejati, tapi di mana posisi kalian ketika kalian tahu para wali-waliku di dunia lagi dicari-cari kesalahannya? Di mana nilai keimanan kita sesungguhnya sebagai muslim yang sesungguhnya? Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah ma'asyiral muslimin dan muslimat, para calon penghuni surganya Allah yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Terakhir sama-sama kita baca surah Al-Fatihah. Kita tujukan kepada orang tua kita, guru-guru kita, keluarga, sahabat dan kerabat kita yang terlebih dahulu mendahulukan kita. Khusus man ijtama'ahu bisa babihim kullu. Satu khas keluarga Kiai Zainul MZ dan sahibul wakaf dari masjid kita ini. Mudah-mudahan wasilah Fatihah Allah lapangkan kubur beliau-beliau. Allah jadikan kubur beliau-beliau sebagai taman dari taman surga. Yang kedua, untuk kita semua, orang tua kita, guru-guru kita, keluarga, sahabat dan kerabat kita yang pada pagi hari ini sedang kurang sehat, mudah-mudahan wasilah Fatihah dan keberkahan sedekah dan wakaf Quran yang kita keluarkan, Allah angkat segala penyakitnya, Allah sembuhkan tanpa kurang satu apapun. Yang ketiga, untuk kita semua yang hadir di majelis ilmu pagi hari ini, majelis ilmu majelis yustajabu fihi doa, majelis tempat diangkatnya doa. Mudah-mudahan wasilah Fatihah, keberkahan dari majelis ilmu, keberkahan dari sedekah yang kita keluarkan, keberkahan dari tempat yang kita duduki ini sebagai rumah Allah, serta keberkahan dari yang membawa berkah baginda Rasulullah SAW.
Yang sedang ada hajat, Allah percepat qabul hajatnya. Allah gampangkan segala urusannya. Allah luaskan rezekinya. Allah jadikan anak keturunan kita nanti anak keturunan yang soleh dan solehah, serta Allah jadikan rumah tangga kita sebagai rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Ala hadhihi niyah wa ala likulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Mustafa. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'am wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli salatan kamilah wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladzi tan'alu bihi al-uqad wa tanfariju bihi al-umur wa tuqda bihi al-hawaij wa tunalu bihi ar-ragha'ib wa husnul khawatim wa istasqal ghamam biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadin kulli ma'lum billah. Allahumma ya azim sultan, ya qadimal ihsan, ya da'iman ni'am, ya kathiral jud, ya wasi'al ata'i, ya khafiyal lutfi, ya jamilas sun'i, ya haliman lam la ya'jal. Salli ya Rabbi ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sallim warda 'ani sahabati ajma'in. Allahumma lakal hamdu syukra wa lakal mannu fadla wa anta rabbuna haqqan wa nahnu 'abiduka riqqa wa anta lam tazal lidzalika ahla. Ya muyassira kulli 'asir wa ya jabira kulli kasir wa ya sahiba kulli fariq wa ya mughniya kulli faqir wa ya muqawwiya kulli da'if wa ya ma'mana kulli makhif. Yassir 'alaina kulli 'asir fataysirul 'asir 'alaikal yasir. Allahumma ya man lam yahtaju ilal bayan wa tafsir, hajatuna kathir, hajatuna kathir, hajatuna kathir wa anta 'alimun biha wa basir. Allahumma inna nakhafu minka wa nakhafu mimman yakhafu minka wa nakhafu mimman la yakhafu minka. Allahumma bihaqqi man yakhafu minka najjina mimman la yakhafu minka. Allahumma bihaqqi sayyidina Muhammad uhrusna bi'ainika allati la tanam wa akhlufna bikanafika alladhi la yuram warhamna biqudratika 'alaina fala tuhlikuna wa anta thiqatuna wa raja'una. Rabbi ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka 'ala kulli syai'in qadir. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kesimpulan pada pagi hari ini untuk kita bawa pulang masing-masing adalah bintang yang paling mahal, mutiara yang paling berharga itu nilai-nilai keimanan. Jaga iman kita baik-baik, wariskan kepada anak cucu kita. Tanamkan kepada anak-anak kita nanti, nak zaman boleh berganti nak, tapi keyakinan jangan sampai mati. Nak masa silakan berubah nak, tapi mohon nak akidah jangan sampai goyah nak. Kau bisa begitu, katakan kepada anak-anak kita nanti, dengan iman kita hidup. Untuk iman sekarang kita berjuang, dan dalam iman nanti kita berharap bisa kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ada kalimat-kalimat saya yang salah, itu mutlak datangnya dari mulut saya yang bodoh ini. Sungguh saya duduk di hadapan Bapak Ibu tidaklah lebih alim
daripada Bapak Ibu yang duduk di hadapan saya. Mohon dibukakan pintu ridho dan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, usikum wa nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi